Shalom jemaat Tuhan terkasih, sukacita bagi kita karena Tuhan Yesus baik. Amin. Oh haleluya, saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada. Hari demi hari kita jalani bersama dengan Tuhan dalam kekuatan kuasa-Nya, dalam kasih-Nya yang memampukan kita untuk berubah. Tema khotbah yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini adalah kasih Tuhan memperbarui karakterku. Kasih Tuhan memperbarui karakterku. Saudaraku yang kekasih, watak dan watuk hanya beda sedikit huruf, tetapi berbeda makna. Konon katanya watak itu tidak bisa diubah, tidak bisa dipulihkan, tidak bisa disembuhkan. Beda dengan watuk, kalau bahasa Jawa berkata itu, watuk itu bisa diobati. Siapa bilang, saudaraku? Seorang yang bernama Paulus kita kenal punya masa lalu. Dia punya karakter yang buruk. Nanti kita akan pelajari. Buktinya, ketika Tuhan Yesus dikatakan melalui kuasa-Nya menangkap seorang Saulus, pada saat itu dia berubah dan dia diubahkan. Makanya saudara mungkin pernah dengar lagu-lagu yang seperti ini. Sekarang jarang dinyanyikan di gereja Tuhan. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak aku terima Dia. Tumbuh, saudaraku. Hidup di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu seorang Paulus berani berkata di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-4, saudaraku, mulai ayat yang ke-16, lumayan panjang sebelum saya akan bacakan, kita akan siapkan 1 Korintus pasalnya yang ke-4, mulai daripada ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan nyatakan kepada kita sekalian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Dahsyat saudaraku, dia berani berkata, turutilah teladanku. Ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang dikatakan hidup yang kau turuti dalam Kristus Yesus. Hidup yang kau turuti dalam Kristus Yesus. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam jemaat. Berikutnya dikatakan ayat yang kita lompat saja ayat yang ke-21 ya. Kita lihat ayat yang ke-21 langsung. Dikatakan demikian, apakah yang kamu kendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih, dan dengan hati yang lemah lembut? Paulus begitu keras berbicara kepada jemaat Korintus, saudara. Sebelum perkataan yang keras ini ada dalam hati kita, minta Roh Kudus untuk yang berbicara bukan suara hambanya, tetapi suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, jelaskanlah kepada kami ayat-ayat ini, supaya kami bisa terbuka. Hati yang keras akan dilembutkan, yang tertutup akan Tuhan singkapkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, sekali lagi, Paulus berani berucap kata-kata ayat yang tidak mudah dikatakan seorang hamba Tuhan. Saya kutip lagi dari kitab lain, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Filipi pasal 3 ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ikutilah apa? Teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara sedang diteladani karena saudara sudah berubah karaktermu. Siapa yang mengubah? Kasih Tuhan. Melalui Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, hari ini kita diubahkan. Saudaraku kekasih, kita semua itu harus mencerminkan
akan kehidupan ilahi yang nyata di dalam diri kita menjadi seperti Kristus. Saudara ingat ayat ini di mana? Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18. Menjadi seperti Kristus. Mari kita lihat saudaraku. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya, dikatakan, dari Tuhan yang adalah roh, maka kita apa? Diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudaraku, dari wajah terpancar akan apa yang ada di dalam diri kita. Saudara marah, raut mukamu, raut muka yang seram. Saudara, kadang ada orang Kristen datang ke gereja, bawa mukanya muram. Sepanjang dengar firman Tuhan, apalagi menegur, saudaraku, sukacitanya hilang, saudaraku. Wajahnya semakin suram. Dan ketika pulang dari gereja karena banyak hal yang menegur dirinya, saudaraku hamba Tuhan, muncul kebencian, hamba Tuhan ini munafik, bla bla bla. Padahal itu firman yang disampaikan. Belum tentu dia bisa melakukan apa yang diajarkan, yaitu urusannya kan dengan Tuhan. Tetapi firman sudah diberitakan, saudaraku, datang muka muram, dengar firman Tuhan suram, saudaraku, wajahnya. Kiranya kalau kembali seperti apa, saudaraku, tidak sukacita, tetapi mukanya, saudaraku, atau kondisinya menjadi lebih seram, saudaraku. Ya. Kita bukan orang yang demikian, saudara. Paulus, saudaraku, mengajarkan kalimat yang keras. Kita semua itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Biarlah Kristus nyata melalui diri kita yang berkarakter Kristus ini. Kalau saudara pikirkan, saudaraku, dalam kekristenan ini, sebelum kita belajar bagaimana kita diubahkan, saudara, sederhana saja, kalau menurut saya di awal itu demikian, saudara. Kalau saudara itu jadi orang Kristen, terus saudara di jalan, saudara mau lihat dirimu itu sudah semakin serupa belum? Lihat emosimu, saudara. Kadang kita ini dipancing, jujur saja saya seringkali juga gagal. Panas, saudaraku. Kalau ada orang klakson-klakson begitu, apalagi nyalip kita, kemudian terus halangi kita, saudaraku, potong jalan kita, saudaraku, pasti membuat kita marah. Tetapi sekali lagi, kalau kita ingat, kalau Tuhan Yesus disalib, maksudnya disalib seperti kita begitu, kiranya Tuhan Yesus seperti apa ya? Karena itu pertanyaan sederhana. Dan saya dan saudara ingin diubah. Makanya seorang Rasul Paulus, dia berani berkata, kita semua itu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, berarti kita kan harus minta, Roh Kudus ubah hatiku, perbarui hidupku, karakterku, supaya diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus di dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudaraku, lihat, Paulus punya masa lalu. Namanya dulu memang Saulus, bukan masalah nama yang berubah, tetapi memang perubahan signifikan yang radikal, saudaraku. Ada beberapa catatan di dalam kehidupan seorang Saulus. Dulu dia itu fanatik dengan agama. Saudara ingat, tidak usah dibaca, tetapi saya mau sampaikan Filipi pasal yang ke-3, 5, dan 6 itu Paulus menyebutnya diri sebagai orang yang fanatik dalam agama. Disunat hari ke-8, bangsa Israel, sukunya Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian hukum Taurat, dia aku orang Farisi. Dia berkata kegiatan, aku penganiaya jemaat,
tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bayangkan saudaraku, dia sangat fanatik terhadap ajaran Yahudi dan taat hukum Taurat secara ketat. Yang kedua, siapa Paulus masa lalunya? Saulus, seorang penganiaya jemaat. Bahkan permisi ketika Stefanus dirajam batu. Orang muda yang namanya Saulus itu ada hadir di situ, saudara. Dia termasuk yang ada di situ. Saudara, dalam Kisah Para Rasul dicatat pasal yang ke-8 ayat 1, Saulus setuju bahwa Stefanus dibunuh. Saulus berusaha membinasakan jemaat. Bayangkan saudaraku. Dalam Kisah Rasul pasal yang lain, pasal yang ke-9, ayat yang ke-12 dicatat di sana Saulus masih menghembuskan ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan. Jadi dia secara aktif mencari dan menangkap para pengikut Tuhan Yesus itu untuk dipenjara dan dibunuh. Saudara, kiranya kalau permisi kita kenal orang seperti ini dan kemudian jadi hamba Tuhan, saudaraku, wah biasanya kesaksiannya itu akan menjadikan berkat buat kita dan kita ini tertarik karena apa? Fenomena yang ada itu, orang sekarang ini saudaraku senang kehidupan yang disampaikan, diceritakan dalam sebuah kesaksian tentang masa lalu dan masa kininya. Dan itu bukan terjadi dalam sebuah perjalanan hidup yang mudah, saudaraku. Seorang penganiaya jemaat, seorang pengikut agama seperti Taurat ini, saudaraku. Tapi sekarang terima Yesus. Paulus punya karakter apa lagi di masa lalunya? Dia seorang Saulus yang dikatakan penuh kebencian dan kekerasan. Saudara, sekarang ini introspeksi, saudaraku. Mungkin kita tidak bedanya sama seorang Saulus. Dia tidak hanya sekedar tidak setuju dengan orang Kristen, tapi dia benci dan menyakiti mereka secara fisik, saudara. Dalam Kisah Para Rasul kita jumpai juga dalam sebuah rumah ibadat, dia berkata, aku sering menyiksa mereka dan memaksa mereka menyangkal iman. Bayangkan saya, segitunya seorang Saulus. Dia memiliki hati yang keras dan penuh amarah terhadap jemaat. Karena rasanya kok dia tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia. Tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Dia sombong secara rohani. Sebelum bertobat, seorang Saulus itu merasa dirinya itu benar di mata Allah. Di mata Allah, saudara. Tapi Allah yang mana? Allahnya orang-orang yang mungkin dipandang sebagai mereka sebagai pengikut Taurat. Saudaraku, sebelum Yesus lahir, tetapi Allah tidak pernah memerintahkan, saudaraku, Allah yang benar untuk berbuat demikian. Tapi konsep itu konsep lama dalam seorang Saulus. Sebelum dia bertobat, dia merasa sebagai pengikut agamanya, Yahudi, Taurat, dia dikatakan dengan prestasi-prestasinya, dapat pujian. Maka dikatakan dalam kitab Galatia 1 ayat 14, tidak usah dibacakan, tidak usah dilihat, saya bacakan saja. Dan di dalam ayat yang ke-14 ya, Galatia 1:14, di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaya dengan aku. Lihat prestasi, tanda kutip, masa lalunya. Dia berbekal di dalam hukum dan juga status keagamaannya, bukan kasih karunia. Saudaraku yang kekasih, karakter yang lama ini, dia katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang sedang mengikuti ibadah online melalui Smart Layanan Smart People Church ini, saudaraku, saya tahu saudara mungkin terhilang seperti Saulus. Atau saudara belum pernah dengar tentang firman Tuhan kebenaran Yesus Kristus
yang telah mengubah seorang Saulus bukan puas dan bangga dengan masa lalunya, tapi karena kasih Tuhan mengubah karakter seorang Saulus untuk menjadi manusia baru. Saudaraku, karakter baru Paulus setelah pertobatannya itu sangat berbeda. Sebelum bertobat, dia seorang yang dikatakan fanatik dan menganiaya jemaat. Namun setelah pertemuan, nah dalam kisah para rasul pasal yang 9, saudaraku, dikatakan memang dalam perjalanan menuju ke Damsyik itu, saudaraku, terjadilah perubahan yang radikal dalam kehidupannya. Saudara jangan tunggu ICU. Saudara jangan tunggu penjara. Saudara jangan tunggu saudara bangkrut. Saudara baru terbuka dan mau bertobat. Kalau dengar suara Tuhan, seperti Paulus, dalam perjalanan itu ada suara yang memanggilnya, Saulus. Saulus. Namanya dipanggil Tuhan. Mengapa engkau menganiaya aku? Dia sepertinya, saudaraku, sudah mulai ada secercah iman pertobatan. Dia meresponi suara itu dan bertanya, siapakah engkau? Tuhan. Engkaukah yang selama ini umatmu aku aniaya dan engkau aku lecehkan? Saudaraku, suara Tuhan telah menangkap seorang Saulus. Suara Tuhan mau menangkap saudara hari ini. Biarlah buka hatimu, akan menjadikan seorang Saulus menjadi Paulus yang bukan hanya berubah namanya tetapi mengubah karakternya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang jujur saja kalau kita mau melihat diri seseorang itu demikian, saudara. Yang pertama, saudara itu dengar dari apa yang dia ucapkan. Yang dia ucapkan itu memang dari pikiran, kemudian keluar dari dalam hatinya juga. Kalau saudara ketemu orang dengan kalimat-kalimat yang isinya kebencian, kalimat yang isinya negatif, saudara, itu pikiran dan hatinya itu seperti itu, terucap. Jadi keluar apa yang kita ucapkan itu dari dalam, baik hati dan pikiran, kemudian akan menjadi apa? Tindakan. Perhatikan saudara, hati-hati kalau ngomong. Yang buruk, yang negatif bisa menjadi kelakuan negatif dan buruk dari diri kita. Kalau sudah demikian, akan menjadi sebuah kebiasaan. Ini kan terus, saudara. Kalau sudah jadi kebiasaan, akhirnya akan menunjukkan siapa diri Anda dengan karaktermu. Saudara lihat, sudah berapa lama kita ikut Tuhan Yesus? Apa kita sudah diubahkan? Paulus, saudaraku, berubah. Orang geleng-geleng, orang nggak percaya, saudara. Dan biasanya gereja itu kalau ada kemasukan orang, saudaraku, yang punya masa lalu, kita antisipatif, saudara ya. Kalau hamba Tuhan, wah kita cari, saudaraku, kesaksian-kesaksian. Kadang-kadang gereja tidak adil, saudara. Saya pernah khotbah itu, gereja ada balkonnya, dan saya ketika perhatikan, saudara, kebaktian jam 6 pagi di gereja itu, ada orang yang datang pagi-pagi, dan saya lihat dia naiknya ke atas balkon. Dan saya tanya, ada majelis yang juga datang pagi, dan dia jawab, iya Pak, itu orang memang punya kebiasaan, karena punya masa lalu yang buruk, pernah dipenjara anak orang kaya, tetapi karena membunuh, kemudian saudaraku masuk penjara berapa lama, sekarang sudah keluar, di kota ini dikenal Pak, anaknya orang kaya yang pernah membunuh. Makanya dia sekarang ini kalau kebaktian, dia datang lebih dulu supaya tidak ketemu jemaat. Nanti kalau pulang sebelum berkat pengutusan, berkat disampaikan, dia cepat-cepat lebih keluar lebih dulu. Nah, saudaraku, saya tertarik. Ternyata memang
orang ini sebenarnya sudah berubah. Namun sepertinya belum tentu semua anggota jemaat itu mau menerima dia. Kira-kira, saudaraku, kalau ada orang yang berdosa, kita kenal masa lalunya dan kembali ke gereja. Saudara, sikap kita seperti apa? Terbuka? Ataukah kita mau tutup pintu gereja? Gereja bukan tempat orang sempurna. Gereja bukan tempat orang-orang suci. Tetapi orang-orang yang mau diubahkan. Kalau saudara sekarang sudah di gereja, saudara tidak pernah berubah. Karaktermu masih tetap karakter lama. Belajar dari Saulus. Yang diubahkan oleh Tuhan sendiri dengan caranya Tuhan. Paulus akhirnya menjadi orang apa? Orang yang setia. Ini yang pertama, setia kepada Kristus. Paulus menjadi sangat setia memberitakan Injil, bahkan dikatakan di tengah penderitaan dan penganiayaan. Dia bayar harganya luar biasa, saudara. Yang kedua, Rasul Paulus ini rasul yang rendah hati. Meskipun dikatakan sangat berpengetahuan dan banyak dipakai Tuhan, ia menyebut dirinya sebagai yang paling hina dari semua rasul. Saudara bisa lihat 1 Korintus 15 ayat yang 9 di situ dikatakan. Ketiga, seorang Saulus menjadi Paulus. Paulus bukan hanya seorang yang dikatakan setia kepada Kristus, rendah hati, tetapi juga hal yang ketiga, penuh kasih. Dia tunjukkan kepada jemaat yang dia dirikan, saudaraku, nyata di dalam surat-suratnya di Perjanjian Baru. Surat Paulus dan nasihatnya atau pengikutnya, saudaraku, di antara 27 kitab di dalam Perjanjian Baru. Sangat mungkin separuhnya atau 13 itu tulisannya Rasul Paulus. Saudara perhatikan, dia mengasihi jemaatnya, Tuhan. Dan yang keempat, perubahan karakter seorang Saulus menjadi Paulus. Kita lihat dari keberaniannya. Dia penuh keberanian. Dia penuh semangat. Antusias, saudaraku. Paulus bahkan dikatakan berani menghadapi bahaya, penjara, dan bahkan kematian dalam menyampaikan Injil. Saudara, kita biasanya cuma janji dan janji. Tidak loyalitas, tidak radikal, tidak totalitas, saudaraku. Baru kena sedikit masalah, kecewa sesama hamba Tuhan atau dengan hamba Tuhan, atau dengan para pengurus gereja, kita sudah mutong dan mundur, saudara. Paulus tidak demikian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan untuk Yesus Kristus, dia mau hidup. Karena dia sudah diubahkan karakternya. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan dia penuh hikmat. Dia penuh pengertian rohani. Saudara ingin kan? Ya. Kita punya fondasi kekristenan dengan teologi dan pemahaman di dalam kasih karunia yang dalam. Saudara, ubah karaktermu. Yang keenam dikatakan dia itu sabar dan tabah. Jemaat pertama memang yang dia buka, saudaraku, di Korintus, saudaraku, dia terus berikan kepada generasi atau orang lain. Dia tidak takut dengan masa depan. Buka lagi, saudaraku, babat alas lagi, buka pelayanan penginjilan lagi, punya jemaat baru. Dan saudara perhatikan ya, menggembalakan dengan menginjil begini, saudaraku, memang berbeda, tetapi sebagai seorang penginjil sekaligus gembala sidang, dia bukan hanya sekedar memberitakan Injil orang percaya, tetapi dia juga gembalakan. Sekalipun tidak sepanjang masa, ada kesempatan dia bisa buka lagi kesempatan untuk mengabarkan Injil, memenangkan jiwa lagi. Saudaraku, di situ kan pasti ada penderitaan. Paulus bukan hanya buka jemaat, gedungnya sudah siap, uangnya jemaat banyak, semuanya lengkap, tidak ada ancaman. Oh, saudaraku, dia pernah mengalami berbagai macam gelombang penderitaan karena orang-orang Yahudi yang tidak suka kepadanya, maupun mereka yang mungkin permisi keluarganya pernah dibunuh oleh seorang Saulus. Pasti, saudaraku, dia dicari
sekarang jadi hamba Tuhan. Tapi Paulus tetap sabar menghadapi siapapun di antara jemaat, dengan segala persoalan jemaat, dan juga dengan tantangan dan ancamannya yang ada. Dia sabar dan tabah dalam penderitaan. Dicambuk pernah, dipenjara sering, karam kapal pernah. Tetapi dikatakan perjalanan pelayanan seorang Saulus yang telah menjadi Paulus, sabar, dia tabah. Saudaraku, dia juga seorang yang pengampun. Artinya apa? Dia mengajarkan pentingnya pengampunan dan menunjukkan sikap yang tidak pendendam. Beda dengan masa lalu yang kejam, saudara. Tapi lebih terbuka. Oh, saya rindu, saudara ya. Kita semua juga ingin seperti Saulus, yang telah menjadi Paulus, manusia baru, ciptaan baru. Singkatnya, saudaraku, setelah mengenal Kristus, Paulus mengalami transformasi total. Dari seorang penganiaya menjadi rasul yang penuh kasih, yang sabar, yang berani bagi Kristus. Haleluya. Saudara kan rindu ke sana. Mari saudaraku belajar. Saudara, kalimat saya berkata begini, kita itu dipanggil untuk terus membangun diri. Kita dipanggil untuk terus membangun diri. Agar oleh kasih Tuhan, kita menjadi seperti Kristus. Saya ulang saudara ya, supaya saudara tidak lupa. Kita dipanggil untuk terus membangun diri agar oleh kasih Tuhan kita menjadi seperti Kristus. Saudara, karakternya apa? Coba saudara pikirkan, oh saya ini melankolik, saya kolerik, saya sanguin, saya flegmatik, saudara. Masih ingat teori lama, saudaraku, penggolongan manusia dengan 4 tipe kepribadian dari kepercayaan orang Yunani kuno. Yang dikatakan bahwa tubuh ini terdiri dari 4 macam cairan. Ya, dengan bahasa mereka ada cairan empedu atau melankole, ada dikatakan sebagai cairan empedu yang tadi itu hitam, yang sekarang yang kuning, saudaraku, cairan empedu yang namanya kole. Kemudian ada yang plekem gitu ya tulisannya, itu yang lendir, ada yang sanguis, atau yang dalam bahasa Latinnya itu darah. Saudara, menurut mereka setiap orang memiliki kecenderungan kepribadian tertentu sejak lahir karena perbedaan komposisi cairan-cairan ini. Itu di dalam diri kita memang, saudaraku, diselidiki bisa muncul. Apa yang ada dalam cairan tubuh kita yang membentuk karakter kita. Tapi menurut saya, saudaraku, apapun itu yang ada dalam tubuh kita, yang namanya karakter, kita bertanya, karakter itu apa sih? Gitu loh. Karakter itu dikatakan dalam bahasa Indonesia kita, saudaraku, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu watak, sifat, tabiat. Kita kan punya masing-masing. Dan menurut Alkitab, karakter menurut Alkitab itu adalah menjalani hidup kita di hadapan Allah. Menjalani hidup kita di hadapan Allah. Takut hanya kepada Allah. Dan berusaha hanya menyenangkan Tuhan. Ini karakter kita. Ya, apa yang dikatakan tadi dengan pengertian-pengertian Yunani lama, saudaraku, itu kalau sudah ketemu Kristus menjadi karakter dalam Alkitab, menurut Alkitab itu adalah jalani hidup di hadapan Allah. Hanya takut kepada Allah. Kan akhirnya membentuk, saudaraku, kepribadian Kristus. Terus berusaha menyenangkan hati Allah, hati Tuhan. Saudara, singkat ya, saya mau belajar bersama saudara, belajar tentang karakter. Ada 3 jenis, saudaraku.
Orang berkarakter itu dikatakan bisa berkarakter baik, indah. Wah, ini menyenangkan. Kalau di gereja atau di keluarga kita atau di mana saudara berada, banyak yang berkarakter baik dan indah itu, saudaraku, gerejanya nyaman, saudaraku, aman, tidak membosankan. Yang kedua, berkarakter yang ini, jangan terlalu banyak, saudaraku, buruk, jelek, jahat. Jangan-jangan saya dan saudara termasuk ini, saudara. Atau mungkin yang ketiga, jenis karakter yang dikatakan sebagai orang yang belum berkarakter. Jadi hidupnya itu, saudaraku, tidak jelas. Kadang baik, kadang buruk, kadang tidak punya karakter, saudaraku. Orang susah untuk melihat kita. Saudaraku, perhatikan kalimat ini. Membangun karakter dengan cara mengukir nilai berdasarkan kebenaran dan menandai diri dengan praktek hidup benar berdasarkan Alkitab. Dan dikatakan tadi kita kan harus membangun karakter kita, membangun diri kita. Mari kita ukir sesuai dengan apa? Nilai kebenaran Allah. Apa yang Alkitab ajarkan itu yang kita lakukan. Jangan kita lakukan yang di luar Alkitab. Gereja akan diperkenan, Tuhan diberkati, termasuk saudara dalam kehidupanmu akan diberkati luar biasa. Kalau saudara itu semakin hari semakin bertambah kasih karunia-Nya, semakin hari semakin diperkenan oleh Allah. Saudaraku kekasih, sekali lagi, kita bisa menandai diri di dalam praktek hidup yang benar sesuai dengan firman Allah. Saudara, tidak berhenti sampai di sini. Saya kalau membaca 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 tapi dalam pengertian bahasa Indonesia yang masa kini, saudaraku. Ayat ini sangat menyentuh saya ketika diucapkan demikian, orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. 2 Korintus 5 ayat 17 ini dibacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Itu lebih menyentuh saya, saudara. Jadi persoalannya kalau sekarang belum bersatu dengan Kristus, berarti masih manusia lama. Yang lama masih ada, yang baru belum ada. Tapi kalau ayat ini tadi berkata, saya ulang, orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru. Berarti kan kuncinya kalau belum bersatu, ataukah sudah bersatu, itu menunjukkan manusia kita, karakter kita. Menjadi manusia baru sama sekali. Wah, tidak ditawar, saudara. Nampak sekali. Dan orang munafik ada banyak di sekitar kita, termasuk saudaraku, mungkin yang sekarang ini bisa berbicara, dan yang biasa berbicara di belakang mimbar, orang-orang munafik. Saya introspeksi, saudaraku. Jangan sampai kita jadi batu sandungan bagi jemaat. Jemaat itu kalau dengar khotbah, masuk 35%. Tetapi kalau sudah melihat tingkah laku orang yang menyampaikan khotbah, memberi nilai keteladanan seperti di awal bacaan tadi, itu 65% pengaruhnya, saudara. Saudara lihat di rumah ada, atau di sini saudara pengkhotbah, saudara bisa ngajar, tidak bisa ngelakoni. Saudaraku, ya, konon katanya dikatakan gajah dibelangkoni. Saudara bisa khotbah tapi tidak pernah bisa ngelakoni. Manusiamu masih manusia munafik. Kita semua, saudaraku, hati-hati, Kristen itu bukan demikian. Kristen bukan tanpa pertobatan. KTP-nya itu Kristen dengan pertobatan. Bukan tanpa perbuatan, tetapi mencerminkan akan karakter Kristus. Yang lama itu dikatakan, saudaraku, sudah tidak ada lagi.
Saudara ingin terus setiap hari semakin bertambah kasih Tuhan, pembentukan Tuhan, dan semakin kecil kita. Semakin berkurang, saudaraku. Kita rindu. Kalau sudah menjadi baru, saudaraku, oh kita dicari orang. Saudara sedikit ya, kalau kita melihat saya dan saudara itu menarik atau tidak itu bisa terlihat dengan kalau saya tidak hadir, dicari orang enggak? Ada yang nanyakan kita enggak? Kalau karaktermu baik dan indah, saudara di mana kita tidak nampak, mesti akan ada yang nyapa kita. Kemarin kok tidak datang, kok tidak hadir, kok tidak ikut, kemana ditanya begitu, saudara. Oh berarti kita ini pribadi yang menarik. Kalau sebaliknya, saudaraku, orang senang kalau kita tidak datang, kita tidak hadir. Saudara perlu kita bertanya dalam diri kita, ada sesuatu yang belum beres? Karakter buruk, jahat yang kita punya? Saudara, atau kita menjadi orang yang belum berkarakter tadi? Perhatikan sekali lagi, Alkitab tidak mengajarkan hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Saudaraku, karakter-karakter terbaik yang harus kita miliki menurut Alkitab ialah, catat saudara ya, pertama, tadi Paulus juga punya kerendahan hati. Apalagi saudara? Oke, yang kedua kesabaran. Apalagi saudara? Penguasaan diri. Apalagi? Murah hati. Kita tahan uji. Kita pembawa damai. Oh banyak lagi saudaraku kalau diuraikan di dalam kehidupan kita. Karakter-karakter seperti ini saudaraku, kalau saudara perhatikan di dalam kekristenan kita, asal saudaraku kita bersatu dengan Kristus, akan menjadikan kita seorang yang dipakai oleh Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudaraku, saya mau mengutip seorang penulis yang bernama John Maxwell. Dia pernah berkata begini, jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya, dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Saudara cari pekerjaan susah ya. Karena orang mau merekomendasi saudara susah, saudaraku. Karaktermu buruk. Atau saudara tidak berkarakter. Memang hari ini, saudaraku jujur saja, seharusnya dicari orang-orang yang militan, yang berkarakter itu orang Kristen. Karena apa? Karakternya karakter ilahi, karakter Kristus kan. Jujur, ulet, saudaraku, penuh kasih, dan banyak lagi. Makanya John Maxwell, dia pernah berkata ini, jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya, mestinya karakter yang baik ya. Dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Artinya yang karakternya tidak baik. Saudaraku, hari ini susah. Kita ini kompetitornya itu banyak, saudaraku. Kalau saudara tidak menjadi lebih baik daripada orang lain, dan saudara tidak menjadi lebih cerdas daripada orang lain, kita ketinggalan zaman. Kita ditelan oleh kondisi atau keadaan, saudara. Kita tidak bisa eksis. Hari ini saudara harus kembali dicari, saudaraku. Memang seringkali ditulis Kristen, tetapi dalam hati saya, saudaraku, cari yang Kristen agamanya saja buat apa? Kalau tidak ada Kristus di dalam dirinya dan pernah bersatu dan hidup bersatu dengan Kristus, saudaraku, kita akan menyesal menerima orang seperti ini. Termasuk kalau Tuhan hari ini tunjukkan saya kepada saudara yang sedang cari menantu, atau saudara sedang cari pasangan hidup, saudara pikirkan,
calon menantumu kalau Kristen saja tapi tidak berkarakter, suruh tunggu dulu, jangan cepat-cepat disetujui. Nanti kita menyesal. Dan tidak kurang permisi hari ini orang yang gagal dalam pernikahan karena karakternya itu baru nampak setelah menikah. Di waktu pacaran, saudaraku, memang baiknya itu kita gereja atau hamba Tuhan itu bimbing orang ini untuk mengerti dulu. Saya selalu, saudaraku, terapkan tes kepribadian. Kalau sudah demikian, saya akan lihat ini kelebihannya di mana, kekurangan kelemahannya di mana, kamu terima atau enggak, kamu siap apa tidak. Dan permisi, saudaraku, bukan hanya soal karakter, tetapi juga kemampuan diri. Cari orang itu, saudaraku, yang utama memang betul-betul kalau dia sudah manusia baru, oh pilihan, saudara. Segalanya pasti akan dipilih yang benar. Termasuk ketika dia mengelola keuangannya dengan karakternya. Kalau pelit, saudaraku, atau kikir, waduh, saudaraku, kita repot itu nanti jadi pasangan hidupnya atau jadi orang tua atau mertuanya. Dan ini harus betul-betul dicermati. Hari ini banyak orang yang bingung akhirnya tidak perhatikan apakah sudah manusia baru dengan karakter yang benar, asal saja menikah. Jadinya, saudaraku, maaf, perpecahan dan perceraian nampak setelah menikah, sekali lagi saya ulang. Dan itu penyesalan sepanjang hidup setelah menikah. Saudara, tidak menikah, tidak mati. Salah menikah karena salah pilih orang yang karakternya tidak benar, setengah mati, saudara. Pikirkan itu, saudara. Makanya banyaklah mau terbuka dengan Tuhan, dibimbing hambanya. Supaya kita tidak salah pilih. Ya, hidup itu ditentukan oleh pilihan kita, termasuk pilihan kita kepada Kristus, yang tidak akan membuat kita menyesal sepanjang masa. Saudaraku, kembali. Sekarang kita akan lihat seorang penulis lagi yang kita kenal sebagai D.L. Moody. Saudaraku, D.L. Moody itu dia pernah berkata demikian dalam statement dia soal karakter. Seseorang bisa saja tampak baik di depan orang, tetapi lain halnya ketika ia berada di tempat yang gelap. Di tempat yang gelap itulah sesungguhnya karakter aslinya. Setuju, saudara? Bisa saja tampak baik di depan orang, tetapi lain halnya ketika ia berada di tempat gelap. Itu maksudnya gimana, saudara? Ya, kita mengerti demikian, saudara. Jadi karakter itu bisa dibuat-buat begitu. Meskipun sebenarnya bukan itu. Pandainya kita main topeng, menutupi kelemahan kita, saudara, dari situ akan membuat orang itu, nampaknya, saudaraku, belum aslinya. Dan kita banyak kali menjadi terjebak, terkecoh kita bahasanya ya, dengan orang-orang yang seperti ini. Tetapi dikatakan di tempat gelap itulah sesungguhnya karakter aslinya. Jadi kalau di depan mimbar, di belakang mimbar atau di depan jemaat, saudaraku, hamba Tuhan murah senyum. Meskipun banyak hamba Tuhan juga yang tidak biasa senyum. Atau ramah, padahal pemarah. Bukan tidak boleh marah, saudara. Kalau dosa ya harus dimarahi. Tapi kalau karakternya, saudara, bisa demikian, itu nampak. Jadi kalau mau tanya, hamba Tuhan yang kita kenal itu jangan percaya dengan kalimat-kalimat manisnya. Tanya sama istrinya, tanya sama anaknya, tanya sama menantu atau cucunya, atau tanya sama sopirnya atau pembantunya. Saudara akan tahu. Paham, saudara ya? Itu katanya Moody. Saudaraku, saya ingin sebelum saya akhiri, saudara, lihat beberapa pribadi yang saya mau kutip. Kembali kepada Alkitab. Kalau kita mengenal seorang Yusuf, dia karakternya adalah apa? Orang yang tulus. Takut akan Tuhan. Berani berkata tidak terhadap dosa. Buktinya, saudaraku, karena berkarakter. Bayangkan, sejak muda,
Dia akhirnya diproses oleh Tuhan dalam masa panjang, saudara. Saya pikir umur proses seorang yang bernama Yusuf ini 13 tahunan itu bukan masa yang singkat. Tapi itu membentuk dia. Ngadepi saudaranya, ngadepi juga saudaraku penderitaan, di penjara, difitnah, saudara masih ingat? Istri Potifar, dia berani tetap berkata tidak. Pokoknya yang nggak benar sama sesuai dengan firman Tuhan, dia tolak. Terus dia ikuti. Tapi memang saudaraku, daripada kehidupan seorang Yusuf, kita kenal dari karakternya dia, seorang yang berkarakter. Dia jadi pemimpin kedua di Mesir setelah Firaun. Dia bisa menyelamatkan, menolong keluarganya. Karena karakter seorang Yusuf yang tulus, yang takut akan Tuhan. Dan aku kenal seorang yang lain yang bernama saya ambil namanya Daniel. Daniel menolak berkompromi meskipun hanya masalah menu makanan. Karena dia berkarakter. Tidak gampang terpengaruh. Tidak sekali. Tidak ya tidak kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, menarik loh pribadi-pribadi demikian itu. Saudaraku, yang terakhir, kalau orang punya kasih Tuhan di dalam kehidupan yang membuat dia berkarakter, apa manfaatnya? Saya mau menyatakan kepada kita 3 hal ini. Yang pertama, karakter akan menjadikan kita pribadi yang berintegritas. Yang kedua, karakter akan menimbulkan dampak atau pengaruh yang besar. Ingat, garam dan terang, karena integritas dan membawa dampak, pengaruhnya luar biasa. 3, karakter akan membuat kita menjadi seorang saksi Kristus yang efektif. Saudaraku, mari kita sama-sama bawa kepada Tuhan. Dengan pikiran dan hati yang benar, datang kepadanya. Dengan kita mau mendisiplin akan kehidupan rohani kita. Saudara siap? Mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Agar kita menjadi pribadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan berkati kita sekalian. Mari saudaraku, kita akan datang kepada Tuhan. Berikan Roh Kudus leluasa bekerja. Hamba-Mu juga masih banyak kekurangan dan kegagalan. Seperti kami ya Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah online melalui Smart People ini. Tuhan, siapapun saya semua di sini yang berkata saya berdiri di hadapan Tuhan, terbuka, memohon kepadamu pengampunan dosa-dosa kami. Tuhan, perbaruilah hidup dalam karakter kami, agar kami semakin serupa dengan Kristus. Kami mau bersatu dengan Kristus, dan kami sungguh menjadi manusia baru. Tuhan, terima kasih. Kalimat ini sudah sering kali kami dengar, tapi setiap kali kami melupakannya. Biarlah terus Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan untuk membentuk kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati akan setiap jemaat-Mu, apapun kondisi mereka hari ini. Yang terbaring karena kondisi kesehatannya sedang lemah. Hamba doakan mereka ya Tuhan. Mereka setia mengikuti ibadah online ini. Biarlah dijamah di dalam nama Tuhan Yesus. Rohani mereka, roh jiwa mereka terus disegarkan, dikuatkan setia sampai selama-lamanya. Dan tubuh jasmani yang lemah ini, jika Tuhan berkenan, adalah mujizat bagi mereka. Sembuhkan mereka apapun penyakit itu di dalam tubuh mereka ya Tuhan. Dan kepada yang sedang berkebutuhan,
baik untuk masalah ekonomi, baik dalam masalah pasangan hidup, baik di dalam pendidikan dan masa depan keluarga dan anak-anak mereka. Tuhan, kasihanilah kami, agar kami mampu dicukupkan ya Tuhan. Tuhan sumber berkat Jehovah Jireh. Tuhan Allah yang El Shaddai, Maha Besar, Maha Kuasa. Diberkati kami. Dan kami doakan bangsa negara kami Indonesia juga dalam tangan-Mu. Engkau mengasihi para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet yang ada, maupun juga para gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada pemimpin di sekitar kami, kecamatan, kelurahan, sampai kepada RW, RT kami tinggal. Indonesia Raya, Indonesia Sejahtera, Indonesia Bersatu. Dan Tuhan, kami serahkan untuk pelayanan gereja melalui mimbar Smart People ini. Biarlah Tuhan pakai terus orang-orang yang militan dan setia pada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, diberkati mereka. Melalui sarana yang ada, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terpuji namamu, baik teman kami Ferdi yang setia untuk mendampingi hamba-Mu, maupun juga tim pelayanan yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan satu persatu, termasuk Ibu Leni dan semua pemimpin-pemimpin yang ada. Diberkati. Tuhan, terima kasih. Biarlah sekali lagi segala puji, hormat, kemuliaan bagi namamu, dan kami mohonkan berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, dan kembalilah di dalam kehidupanmu, dan terima dan alami berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Shalom. Sampai jumpa lagi.